Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang akan kita pelajari bersama mengenai Laravel Ecosystem ya. Saat ini kita akan membahas mengenai debug bar. Itu adalah salah satu fasilitas atau modul yang digunakan untuk melakukan debugging secara query, secara speed sistemnya, bagaimana aplikasinya Laravelnya itu berjalan cepat atau lambat, itu bisa diukur dari debug bar ini ya. Seperti biasa kita akan mulai melakukan instalasi. Saya menggunakan web service exam, maka saya akan masukkan file Laravelnya di htdoc ya. Oke, di sini kemudian saya akan melakukan instalasi menggunakan Composer. Namanya debug bar. Jadi nama foldernya adalah tutorial debug bar ya. Enter. Dan kita akan tunggu sampai selesai ya. Saya skip videonya. Nanti kita balik lagi ketika sudah selesai instalasinya. Oke, instalasinya sudah selesai. Installingnya atau downloading semua dependensinya tergantung dari kecepatan internet dari masing-masing komputer yang teman-teman miliki ya. Jadi selanjutnya ini sudah berhasil menginstal Laravel versi 8.5.19 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke CD-nya, foldernya. Tutorial debug bar. Nah, di sini langsung kita buka text editor ya. Oke, sudah jadi text editornya sudah terbuka. Kemudian kita coba tes ya. PHP. Oke, ini URL-nya. Kita buka di localhost itu URL-nya ini ya. Jadi kalau masih ada yang aneh atau ada yang belum mengerti, oke. Ini hasilnya sama ya. Kemudian kita akan instalasi debug bar-nya. Itu saya ambil dari GitHub yang menciptakan debug bar-nya. Jadi namanya Barry Vidihol ya, orang Belanda. Ini tinggal cari komposernya. Nah, debug bar ini biasanya hanya diinstal pada keadaan atau kondisi development-nya. Jadi ketika production itu tidak akan muncul bar debug-nya itu. Oke, saya matikan dulu PHP Artisan Serve-nya, baru kita install debug bar-nya di folder Laravel yang sudah kita install. Min-min-dev berarti artinya adalah hanya untuk development.
Oke, debug bar-nya yang saya gunakan adalah versi 3.6 ya. Sudah selesai, kemudian kita cek. Jadi debug bar ini akan enable ketika app_debug-nya itu bernilai true ya. Kemudian saya akan menarik keluar config-nya menggunakan vendor. Ini tinggal copy bisa ya? Oh ya. Ya, jadi debug bar-nya terlihat di config app ya. Di sini ada debug bar. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita cek lagi. Nah, di config app, configure debug bar harus bernilai enable ya. App debug-nya enable. Jadi kita ya ini. App debug-nya harus bernilai true. App debug-nya harus bernilai true, baru kita bisa melihat debug-nya ada di bagian bawah biasanya. Kemudian kita cek lagi di env. Oke, app debug-nya nilainya true ya. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan dulu artisan source-nya biar bisa menggunakan URL ini. Enter. Oke, nah ini sudah terlihat app debug bar ya. Jadi view-nya adalah welcome, view-nya ada di welcome.let.php gitu. Terus dia tidak ada query. Nah, saya akan memberikan contoh ini time-nya ya. Oke, saya akan memberikan contoh ketika kita query sesuatu, maka apa yang akan tertulis di debug bar-nya. Ini misalkan contohnya. Oke, ada view-nya, welcome, query-nya, itu session, yang lainnya masih kosong. Nah, ketika saya login, ini contoh aja ya. Saya menggunakan JetStrap. Oke, kita login, maka terlihat view apa saja yang terload, yang dieksekusi, timeline-nya, segala macamnya, query-nya, ini. Jadi, saya menggunakan mengeksekusi query user ID, terus model yang saya gunakan itu terlihat di sini sangat-sangat membantu sekali untuk melakukan debugging ya. Nah, di sini ada memori yang digunakan dan ini waktu durasi eksekusinya. Kayak gitu, teman-teman. Ini apa saja yang ada di tampilan page ini, itu bisa dilihat dari sini ya. Ada login, ada dashboard, di sini ada apa lagi? Public, segala macamnya. Oke, itu adalah salah satu fasilitas yang biasa saya gunakan untuk melakukan pada saat melakukan development di Laravel ya. Sangat-sangat membantu sekali untuk kita meringankan kita mencari sesuatu yang error atau yang salah gitu. Atau kita ingin melakukan efisiensi, speed-nya itu lebih cepat, itu menggunakan query apa atau routingnya bagaimana, itu di satu tempat gitu. Sangat-sangat membantu ketika kita mengembangkan aplikasi Laravel ya, menggunakan framework Laravel ini. Dan perlu diperhatikan kalau apa yang harusnya dinyalakan pada saat debugging, debug bar-nya itu hanya di bagian
development ya, jangan digunakan di bagian production ya, karena ketika kita menggunakan di bagian production atau app di bagian di enable pada bagian production, maka query-query-nya akan terlihat secara nyata. Baik, seperti itu tutorial kita, belajar kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.